Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal 16 ayat yang ke-8, demikian kesaksian firman Tuhan. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Allah mengadakan perjanjian dengan kita. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang perjanjian Allah dengan manusia. Tentu dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak sekali perjanjian Allah dengan manusia. Bagaimana tujuan dari perjanjian itu? Membuat dan membatasi ruang gerak manusia agar tidak melanggar aturan perjanjian yang ditetapkan oleh Allah, agar manusia itu dapat lebih disiplin dalam melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita bisa melihat bagaimana secara keseluruhan bahwa Allah menjadikan Israel sebagai umat pilihannya, di mana melalui sebuah analogi, yakni secara keseluruhan kita bisa melihat bagaimana budaya kelahiran saat itu. Allah menggambarkan kondisi bangsa Israel sebelum diselamatkan oleh Allah. Saat itu bayi yang baru lahir akan dibasuh air, kemudian tali pusarnya digosok dengan garam dan minyak setiap 7 hari sekali sampai usia 40 hari, dan badannya dibungkus dengan lampin. Namun jika orang tua tidak menginginkan bayi itu, mereka boleh begitu saja membuang bayi itu tanpa perlu membasuh, menggarami dan membungkusnya dengan lampin. Seperti itulah kondisi bangsa Israel sebelum ditemukan oleh Allah. Mereka adalah bangsa yang terlantar dan berada di ambang kemusnahan tanpa perlindungan. Sebagaimana orang yang baik hati menemukan dan menyelamatkan bayi yang dibuang orang tuanya, demikianlah Allah menemukan, menyelamatkan bangsa Israel. Bukan hanya itu saja, Allah juga mengampuni semua dosa mereka, membuang segala celah mereka, dan menerima mereka dengan kasih yang tak bersyarat, seperti kasih dalam ikatan pernikahan, sehingga bangsa itu menjadi milik Allah secara pribadi. Sampailah dalam nats ini bagaimana Allah yang menyatakan bahwa Dia menghampiri Israel. Israel yang tadinya bayi yang terbuang itu, yang dipungut oleh Allah, di mana dia telah bertumbuh menjadi dewasa. Katakan, maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Ternyata Israel masih dalam keadaan telanjang, dan itu yang disampaikan, menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Bagaimana perjanjian ini telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah kepada bangsa itu. Agar apa? Perjanjian Allah dengan umatnya mengikat dan akan terus berlangsung sampai dengan kesudahannya, agar umatnya tersebut mengingat dan tahu untuk berbuat bagaimana seharusnya orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Allah, bahwa mereka harus tunduk dan taat kepada Allah. Jangan seperti Israel pada waktu itu yang lari meninggalkan Allah dan menyembah dengan dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Karena itu, mari kita jaga perjanjian kita dengan Tuhan
dengan tetap hidup di jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan, dengan tunduk dan taat terhadap aturan dan peraturan yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan secara keseluruhan bagi kita umatnya pada saat ini, kita boleh belajar keseluruhan dari setiap pengajaran disampaikan oleh para hambanya, dan terlebih lagi setiap pengajaran yang kita terima dan kita baca, kita renungkan dari Alkitab. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk menjadi umatnya yang tetap setia dengan perjanjian Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang tetap setia dan tunduk kepada perjanjian yang telah Engkau lakukan kepada kami umat-Mu, sehingga kami menjadi umat-Mu yang senantiasa komit bahwa kami boleh tinggal setia dan taat kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.